Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 254 telah dirilis secara resmi di situs Manga Plus. Yap, sesuai janji Abdikos. Abdikos akan membahas saat sudah keluar versi resminya. Yap, lingkaran setan menghadapi Sukuna masih belum berakhir meski telah memakan banyak sekali korban. Ibarat Avenger Infinity War. Saat ini semuanya benar-benar habis di babat Tenno Sukuna. Walaupun terkesan aneh karena para penyihir menyerang satu persatu, tapi para penyihir sepertinya tidak ingin mengulang kesalahan penyihir terdahulu saat melawan Sukuna di perang besar era Heian, yaitu mengeroyok Sukuna secara bersamaan yang berakhir dengan kekalahan. Jadi kemungkinan strategi ini ada campur tangan Angel di dalamnya. Yap, Angel memang punya pengalaman langsung melawan Sukuna di perang besar era Heian meski semua skuadnya berhasil dipukul mundur. Yap, kemungkinan strategi dari Angel adalah menyerang satu persatu sampai Sukuna dengan tubuh Megumi ada di titik terlemahnya, atau sampai para penyihir benar-benar menemukan titik lemah Sukuna dan mempunyai pengalaman menghadapi Sukuna untuk kedua kalinya. Dan mungkin ini juga alasan kenapa Angel tidak ikut pertarungan melawan Sukuna, karena Angel stay di belakang layar sebagai pengamat pertarungan. Ya, berikut pembahasan detail Jujutsu Kaisen chapter 254. Check it bro. Pertama, betapa meremehkannya Sukuna pada Kusakabe. Yap, di versi terjemahan ini terlihat jelas sekali bagaimana Sukuna begitu meremehkan Kusakabe saat Kusakabe mengambil posisi kuda-kuda Simple Domain untuk mempersiapkan jurus Evening Moon Sword Drawing. Sukuna terheran-heran karena Kusakabe menggunakan Simple Domain pada dirinya yang mampu memberikan tebasan dari jarak jauh. Tapi ya, Sukuna coba mengetes Kusakabe dengan melemparkan tebasan dismantle. Kusakabe pun dengan susah payah membelah dan memotong tebasan Sukuna. Dia menggunakan semuanya, mulai dari efek Simple Domain yang melemahkan tebasan Sukuna dan memperkuat tebasannya, lalu gerakan Sukuna saat menebas, diteliti Kusakabe ke arah mana, dan terakhir refleks Kusakabe yang sangat cepat saat berada di Simple Domain. Namun ya, setelah itu Kusakabe langsung tertebas karena Sukuna bisa mengaktifkan teknik tebasannya tanpa perlu menggerakkan bagian tubuhnya. Dari sinilah Sukuna mengatakan kalau hal ini mulai membosankan. Ya, bagaimana Sukuna tidak bosan dari lawan terkuat sekelas Gojo dan Kashimo, kemudian lawan dengan potensi besar seperti Higuruma, lawan MC Yuta dalam kurung Yuji tidak termasuk karena tidak diakui Sukuna, kemudian lawan batasan surgawi seperti Maki yang menjadi antitesa Sukuna, dan sekarang lawan Sukuna langsung mengalami penurunan drastis, yaitu Kusakabe yang bahkan susah payah menangkis satu tebasan Sukuna. Dan ya, cara Sukuna meremehkan Kusakabe juga belum selesai, dimana setelah berhasil menebas Kusakabe, Sukuna membiarkan Kusakabe menyerangnya dengan pedang bertubi-tubi, yang mana Nanami mengatakan kalau mustahil untuk menghindari serangan ini kecuali Gojo yang memang tidak perlu menghindar. Dan ya, Sukuna ternyata sama seperti Gojo, dimana dia tidak perlu menghindari serangan Kusakabe tersebut. Walhasil tubuh Sukuna tertebas hebat, tapi dia masih tetap woles. Bahkan pedang Kusakabe patah karena tidak mampu menebas Sukuna lebih lanjut. Kusakabe pun tidak berhenti, dia menutup Sukuna dengan jas lalu menendangnya. Sukuna pun terpental, tapi dia tetap woles menerima serangan Kusakabe. Hingga akhirnya Sukuna meladeni dengan mengirimkan tebasan beruntun ke arah Kusakabe. Kusakabe yang punya pengalaman kesulitan menangkis tebasan Sukuna dengan Simple Domain, kali ini memilih menghindarinya dengan refleks cepat dia. Dan ya, setelah berhasil menghindari tebasan beruntun Sukuna, Kusakabe membuat pose kuda-kuda untuk bersiap memberikan jurus baru, yaitu Moonlight Veil, di mana Kusakabe langsung mengincar untuk menikam jantung Sukuna. Tapi ya, serangan Kusakabe tersebut berhasil dihentikan Sukuna hanya dengan 2 jari. Dari sini tampak jelas perbedaan kekuatan Kusakabe dan Sukuna yang sangat jauh, bagaikan langit dan lubang galian Freeport. Kedua, alasan Kusakabe mendapat julukan penyihir kelas 1 terkuat. Yap, di pembahasan sebelumnya Abdikos sempat tidak percaya kalau Kusakabe lebih kuat dari Nanami dan Mei. Dari sinilah diungkap kalau dari segi kekuatan murni apalagi teknik kutukan, memang Kusakabe tidak sebanding dengan Mei dan Nanami. Tapi dari hal lain seperti refleks, Simple Domain, sampai kecerdasan mengatur strategi, Kusakabe ada di atas mereka berdua. Dan ya, alasan Nanami, Mei dan Gojo mengatakan bahwa Kusakabe adalah penyihir kelas 1 terkuat adalah karena Kusakabe orang yang terlalu baik. Yap, meskipun sering komplain, tapi dengan kecerdasannya Kusakabe selalu memberikan solusi, bahkan kalau solusi tersebut harus membahayakan dirinya sendiri. Ketiga, detail menarik di kedatangan Miguel. Yap, Kusakabe
yang serangan puncaknya berhasil dihentikan Sukuna dengan tangan kosong. Pada akhirnya kalah di tebas Sukuna. Uwi mencoba merespon dengan akan menyelamatkan Kusakabe, tapi Sukuna datang berniat membunuh Uwi. Dan ya, tiba-tiba Sling, Uwi dan Kusakabe menghilang, di mana Miguel dengan cepat membawa Uwi dan Kusakabe kabur menjauh dari Sukuna. Dari sini ada detail menarik dari kedatangan Miguel, yaitu Sukuna tidak menyadari kedatangannya. Ya, bagaimana bisa Sukuna tidak menyadari kedatangan Miguel yang menyelamatkan Uwi dan Kusakabe, padahal Uwi dan Kusakabe ada tepat di hadapan Sukuna. Bahkan terlihat jelas sekali di sini kalau ada bekas tebasan Sukuna di tanah yang gagal mengenai Uwi dan Kusakabe. Dari sini menurut Abdikos jawabannya ada 3. Pertama, Miguel menggunakan senjata kutukan yang tidak bisa dideteksi oleh Sukuna. Misalnya dia menggunakan black rope atau semacamnya, di mana tali tersebut dipakai Miguel untuk menarik Kusakabe dan Uwi dari jarak jauh. Atau yang kedua, Miguel punya teknik teleport atau switching teleport layaknya Bugi Wigitodo, di mana dia membawa atau mengganti Uwi dan Kusakabe dengan cepat dengan teknik tersebut. Atau yang ketiga, Miguel memang tidak bisa dideteksi Sukuna karena dia berasal dari luar negeri. Yap, untuk alasan ketiga ini Abdikos ingin bahas lebih detail. Keempat, sihir Jujutsu di Jepang dan di luar Jepang. Seperti yang kita tahu, sihir Jujutsu di Jepang sangat dipengaruhi oleh Tengen sebagai penanam pondasinya sejak zaman Nara. Dan itulah alasan kenapa jumlah energi kutukan lebih banyak dikuasai Jepang, termasuk jumlah roh kutukan yang muncul. Itu semua karena pengaruh Tengen. Dan ya, pengaruh Tengen tidak bisa mencapai Hokkaido karena di zaman Nara Hokkaido bukanlah bagian dari Jepang. Itulah kenapa Hokkaido tidak bisa menjadi arena cooling game, karena ini adalah tanah suci yang benar-benar berbeda dengan Jepang. Jadi ya, ilmu sihir Jujutsu yang ada di Hokkaido kemungkinan berbeda dengan ilmu sihir Jujutsu yang ada di Jepang. Saat ini kemungkinan hanya ada 2 penyihir yang ditampakkan berasal dari luar Jepang, atau setidaknya tidak dipengaruhi oleh sihir Jujutsu Tengen. Yang pertama adalah Druf Lagdawala. Yap, melihat namanya saja sudah bisa dipastikan dia bukan berasal dari Jepang. Tapi ya, yang membuat dia tidak berhubungan dengan Tengen sebenarnya bukan dari nama, karena dari nama Charles Bernard kemungkinan dia juga bukan orang Jepang, tapi dia bisa mendapat teknik kutukan yang hampir sama dengan para penyihir Jujutsu Jepang. Yap, jadi apa yang membedakan sihir Druf Lagdawala dengan para pengikut Tengen? Jawabannya adalah periodenya. Yap, Druf Lagdawala adalah penyihir yang lebih tua dari Tengen, di mana dia pernah menaklukkan Jepang seorang diri pada zaman Wa, yaitu abad kedua alias tahun 200-an di Jepang. Sedangkan Tengen dan Kenjaku berasal dari zaman Nara, yaitu abad ke-7 alias tahun 700-an di Jepang. Jadi ya, Druf dan Tengen berbeda sekitar 500 tahun. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Druf bisa hidup kembali di cooling game modern jika dia dan Kenjaku berbeda usia hampir 500 tahun? Jawabannya adalah Druf pernah dibangkitkan 2 kali. Jadi ya, pertemuan Druf dengan Kenjaku di zaman Nara atau zaman setelahnya kemungkinan adalah kehidupan keduanya, yaitu Kenjaku membangkitkan Druf dari objek kutukan dia yang ditemukan di zaman Nara atau setelahnya. Barulah kemudian Kenjaku merubah kembali Druf menjadi objek kutukan untuk dibangkitkan kembali di cooling game modern. Yap, sayangnya GG terlalu terburu-buru sehingga potensi Druf dibuang begitu saja dari cooling game demi menampakkan betapa kuatnya Yuta Okkotsu. Padahal Druf adalah karakter paling brutal dengan poin paling banyak di koloni Sendai. Bahkan kehadiran Druf membuat roh kutukan kelas spesial Kurourushi ketakutan dan memilih untuk hibernasi. Dan ya, karakter kedua yang berasal dari luar Jepang alias sihirnya tidak dipengaruhi oleh Tengen adalah Miguel, di mana dia berasal dari Afrika, yang mana sihir di sana berbeda dengan sihir Jujutsu di Jepang. Itulah kenapa saat pertarungan melawan Gojo, Miguel tidak terlihat menggunakan satupun teknik kutukan, karena memang ilmu sihir dia berbeda. Dan ya, meski tanpa teknik kutukan, Miguel bisa menahan hampir imbang seorang Gojo Satoru selama lebih dari 10 menit. Dan ya, meskipun Miguel adalah salah satu dari jenderal di Geto Family, tapi Miguel sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti Geto layaknya jenderal lainnya. Yang Miguel inginkan adalah melihat Geto menjadi raja dengan teknik kutukannya, karena memang teknik Geto adalah teknik dari seorang dewa yang mampu mengendalikan musuh alami dari penyihir Jujutsu, yaitu roh kutukan. Yap, kalau ada waktu Abdikos ingin membahas lebih detail tentang potensi dunia Jujutsu jika GG Akutami tidak terburu-buru dalam menamatkan series ini. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.